ini gitu ya. Terus terang saya sebagai lurah sekali lagi untuk puskesmas ini jadi perhatian khusus gitu ya, jadi PR khusus buat saya sebagai lurah gitu ya. Karena walaupun yang membangun ini sudin kesehatan, tapi secara wilayah ada di wilayah saya gitu. Jadi suka tidak suka mau tidak mau jadi tanggung jawab saya juga. Gitu. Balik lagi saya bilang, saya kalau lurah di sini, di satu sisi saya menerima kepanjangan tangan warga, jadi corongnya warga juga untuk menyampaikan aspirasi warga ke Pemda. Tapi di satu sisi juga saya adalah corongnya Pemda buat menyampaikan program-program ke warga, gitu ya. Jadi sekali lagi yang jadi fokus saya di sini bagaimana programnya bisa berjalan, tetapi masyarakat tetap dalam situasi yang kondusif. Itu yang paling penting. Terus sekali lagi untuk warga yang memang masih menolak, seperti Pak Camat bilang, Pak Kapolsek, silakan menggunakan sarana yang sudah disiapkan. Ya. Kemarin saya agak kecewa waktu pengukuran batal di hari pertama. Saya memang lagi nggak di tempat waktu itu, saya lagi bekerja. Itu, tapi pas mendengar hal itu saya agak kecewa sebetulnya. Gitu. Tapi saya nggak mau menyalahkan juga. Tetapi ketika petugas datang dengan atau tanpa surat tugas, apalagi ini aset kami, aset Pemda DKI, tidak seharusnya kami dihalang-halangi untuk mengukur. Kecuali saya masuk ke aset pribadi Bapak Ibu semua. Waktu pemeriksaan rumah kos saya bekali tim saya dengan surat tugas karena saya masuk ke wilayah orang lain. Nah, Kebun Porong ini sudah resmi aset Pemda tercatat di Badan Aset. Yang datang pun berseragam Pemda DKI, kok dihalang-halangi gitu. Sampai ke atas yang terdengar adalah lurahnya nggak bisa kerja karena masyarakatnya nggak kondusif, dianggapnya seperti itu. Jadi saya mohon kita semua saling menghargai. Bapak Ibu punya pendapat, saya hargai. Kemarin juga waktu ngukur saya temenin beberapa warga datang, kita ngobrol enak. Gitu. Silakan berpendapat, silakan sampaikan ke saya aspirasinya. Saya akan sampaikan juga Pak ke pimpinan saya. Tetapi apa yang menjadi tugas kami juga tolong dihargai. Kami datangnya pakai seragam, kami datangnya juga melaksanakan tugas, bukan lagi main gitu ya. Jadi tolong kami dihargai juga. Kalau kami datang ke aset jadi diusir itu, untung nggak ada saya waktu itu gitu ya. Mungkin saya bisa lebih keras dari kemarin gitu. Jadi tolong saling menghargai lah. Gitu. Jadi jangan baik victim di sini, intervensi tidak ada intervensi. Kalau saya bilang intervensi, saya dong yang intervensi kami. Mau mukul tapi diusir. Kan yang terjadi sebenarnya seperti itu. Jadi saling menghargai saja lah. Ya, mohon maaf sebelumnya, izin Pak Camat. Mungkin ini koreksi buat kita semua, termasuk kinerja saya sebagai lurah, supaya dalam memimpin wilayah Glodok bisa lebih baik lagi. Yang saya mohon sinerginya dari Pak RT semua, Pak RT, LMK, FKDM, dan seluruh warga gitu ya, termasuk unsur-unsur yang ada di kelurahan, Satpol, Bimas, Babinsa gitu. Kita bersinergi sama-sama. Kalau ada permasalahan kita diskusikan secara baik-baik. Ya, silakan. Kelurahan itu buka Pak, handphone saya juga selalu terbuka. Jadi silakan kita diskusi, kita bermusyawarah gitu ya, supaya semuanya
kondusif. Ya, Pak Camat juga udah singgung, situasinya sudah mendekati tahun politik, jangan ditarik-tarik ke arah sana. Kami ASN itu harus netral, harus profesional gitu. Tolong jangan dilibatkan juga ke arah sana gitu. Biarkan kami bekerja, melaksanakan tugas kami, Bapak Ibu juga mendapatkan haknya secara penuh gitu ya. Baik. Dan saya itu aja, Mas, mungkin Bu dari kepala musyawarah saya mau sampaikan sebelum saya tutup. Silakan Ibu. Silahkan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Lurah dan warga Glodok sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mensosialisasikan rencana pembangunan Glodok, Puskesmas Glodok ya. Dari kami sebagai petugas kesehatan terus terang dengan di Kecamatan Taman Sari ini 8 kelurahan, 4 kelurahan, 3 kelurahan tidak mempunyai puskesmas. Itu memberatkan bagi kami. Tidak mempunyai puskesmas kelurahan atau puskesmas yang terkecil. Ya, itu sangat memberatkan bagi kami untuk jadi petugas kami. Karena warga Glodok harus diampu oleh puskesmas yang ada di Brusru sekarang. Mungkin teman-teman tahu, puskesmas di Brusru itu dari segi lahan dan bangunannya itu tidak mencukupi untuk menanggung 4 kelurahan berarti. Kelurahan Besar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Tangki, dan Kelurahan Pinang Siang. Nah, itu juga dengan tenaga. Tenaga pun kalau dihitung, bukan dihitung kelurahannya yang dihitung, teman-teman. Yang dihitung adalah bangunan puskesmasnya. Sehingga teman-teman kami di puskesmas itu tenaganya harus ekstra. Nah, jadi kalau memang pelayanan, mohon maaf, di Brusru itu agak terhambat, mungkin agak lama, agak apa ya, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, untuk mengurangi kondisi seperti itu, maka kami mencoba untuk melihat di kelurahan-kelurahan yang bisa dibangun untuk puskesmas. Alhamdulillah, ini puskesmas Glodok sudah kita lihat dengan rumah aset Pemda DKI yang dengan tanah 900. Nah, itu bisa kita coba untuk pembangunannya. Saya hanya berharap agar pembangunan ini tetap berjalan sehingga kesehatan warga semuanya bisa lebih mendekati. Sekarang kan dari Glodok pergi ke Brusru. Memang pengobatannya gratis, Pak. Tapi untuk biaya dari Glodok itu ke Brusru itu mereka mempunyai harus mengeluarkan uang. Mungkin kalau dilihat dari tarif, kalau kita terdata puskesmas itu cuma 10.000 kalau bayar ya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak bayar dengan adanya JKN. Pendaftarannya aja Bu. Pendaftaran kalau memang tidak punya JKN bayar Pak. Tapi kalau ada JKN kita tidak tarik sama sekali. Ya, itu di daftarnya itu 10.000. Sementara ongkos mereka untuk ke sana dari Glodok ke Brusru, saya pernah bertanya ya dengan warga Glodok. Ya mungkin bukan warga Kebontorong ya, tapi warga Glodok tidak hanya Kebontorong saja. Warga yang lain juga ada. Nah, itu mereka mengeluarkan uang sampai 15.000 atau PP 30.000 untuk biaya transportasi mereka ke sana. Nah, jadi dengan adanya pembangunan puskesmas ini, saya berharap kita mendekati keluarga sehingga warga Glodok tidak perlu jauh-jauh lagi ke Brusru. Berarti kan nyebrang tuh, nyebrang kan? Nah, jadi tidak perlu nyebrang lagi. Nah, di sini kita sudah menyediakan untuk pembangunan kesehatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Camat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah dibahas. Dia mau kita apa lagi? Ya. Nanti ya Bu. Saya nggak bisa aja. Bisa cara aja Bapak di sini Pak. Ya. Ya, kita tidak anarkis, kita mau yakin wajah-wajah kayak gini mau gimana anarkis sih? Ya kan? Enggak lah, sama sekali enggak. Tapi kita minta mana melakukan perencanaannya sebelum ada kegiatan di lapangan gitu. Karena ini membuat kami nggak nyaman hidup seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya tutup izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Apabila setelah ini masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena saya yang setiap hari ada di Glodok, silakan datang langsung ke saya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.